Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Mariani. Saya pengampu mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia, gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah pada pertemuan kelima, ya. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah sama-sama kita membuka perkuliahan kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan absen Heri Haryadi, oke. Rian Puspas. Baik rekan-rekan, saya ingin memberikan quote tentang pentingnya mempelajari sejarah, ya. Oke. Besarnya suatu bangsa itu terletak kepada bangsa yang menghargai sejarahnya. Belajar sejarah, karena dalam sejarah itu terletak tatanan seluruh tata negara. Jadi untuk kita mengetahui apa saja yang terjadi di negara kita, kita harus belajar sejarah. Oke? Baik, di sini saya perlu menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa capaian pembelajaran yang ingin kita capai itu apa dalam mata kuliah ini, ya. Nah, dalam mata kuliah Sejarah Islam Indonesia ini, saya meminta rekan-rekan mahasiswa itu bisa mampu kemudian memahami gitu ya tentang bagaimana kondisi umat Islam saat melawan penjajahan kolonialisme di Nusantara. Jadi dari materi ini nanti harapannya rekan-rekan mahasiswa itu paham, oh ternyata Islam pada masa kolonialisme seperti ini gitu. Siapa saja pejuang-pejuang Islam yang rela berkorban sampai titik darah penghabisan gitu, ya. Sebelum mempelajari materi hari ini, kita perlu mengingat kembali materi minggu lalu. Sebutkan apa saja tradisi Islam di Nusantara. Oke, silakan. Ada tradisi sekatan. Sekatan. Baik, ada lagi? Bu, kedua tradisi kabupaten. Kupatan maksudnya. Kupatan. Oke, baik, tradisi Kupatan. Ada lagi? Tradisi sesaji redawan. Sesajen ruahan ya. Oke, baik. Tradisi halal bihalal. Halal bihalal. Tari-tarian dan seni berpantun. Seni berpantun, tari-tarian, baik. Tradisi gerbek sawal. Gerbek sawal. Baik rekan-rekan mahasiswa, sampailah kita pada materi ya, materi inti kita pembahasan hari ini, bahwasannya memasuki abad ke-19 itu masyarakat Nusantara itu mulai dikagetkan dengan kedatangan penjajahan gitu ya, khususnya di sini penjajahan kolonialisme Belanda gitu. Nah, mereka pemerintah Belanda ini mulai mengatur ruang publik di tanah air gitu. Jadi tatanan negara itu mulai diambil alih gitu. Nah, ini menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi resah gitu ya. Nah, maka di sisi lain para ulama, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat ya, itu termasuk di dalamnya itu raja, sultan itu mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan kolonialisme yang merugikan masyarakat Indonesia. Contoh yang relevan terhadap materi kita ya,
Nah, ada seorang pahlawan ya di Pulau Bangka bernama Depati Amir pada abad ke-19. Ini merupakan seorang tokoh yang taat beragama. Saya pernah melakukan penelitian di Bengkulu pada tahun 2022. Saya melihat penduduk Bengkulu itu data yang saya dapatkan juga pernah melakukan perlawanan terhadap company penjajahan Belanda di sini. Nah, pada abad ke-19 ini terjadi perlawanan yang dilakukan oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Tampan. Nah, Pangeran Tampan ini dapat dikalahkan oleh company. Nah, sama halnya di Bangka, di Bengkulu ini juga Islam merupakan agama yang dominan. Baik rekan-rekan, di sini di layar kalian menyaksikan 3 perang besar yang sangat besar pengaruhnya di Nusantara. Ada perang Diponegoro, perang Padri, dan perang Aceh. Selamat menyaksikan. Bu, di sini kami telah diskusi mengenai tanggapan video dokumenter, yaitu mengenai Perang Jawa. Jadi Perang Jawa di tanah air adalah sifat Pangeran Diponegoro. Beliau tokoh Islam yang taat beribadah. Kolonialisme Belanda melahirkan banyak penderitaan rakyat seperti monopoli sumber daya alam, kerja rodi, kenaikan pajak, dan juga kekerasan dan tindakan asusila yang ditunjukkan pada rakyat. Hal inilah yang menginisiasi Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oke, hasil diskusi kami sebagai kelompok yang cowok di sini menanggapi tentang perang Padiri ya, perang Padiri. Nah, jadi perang Padiri ini merupakan peperangan yang pada awalnya itu akibat pertentangan dalam masalah agama sebelumnya. Nah, berubah menjadi peperangan melawan penjajahan atau kolonialisme Belanda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama Indonesia yang ada pada saat itu. Mungkin cuma itu dari kami, singkat dan padat serta jelas. Perang Aceh, perang Aceh juga, perang Aceh. Perang Aceh di sini juga merupakan peperangan yang terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang penduduknya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan. Pembelajaran sejarah ini kaitannya dengan moderasi beragama saya contohkan dengan kejadian yang ada di Bugis, Sulawesi Selatan ya. Nah, di Bugis ini di Sulawesi Selatan ini orang Bugis sama orang Toraja ya. Orang Bugis itu kan mayoritas Muslim ya. Kemudian Toraja itu adalah mereka menganut kepercayaan lokal, Aluk-Todolo namanya. Nah, mereka meskipun berbeda, meskipun agamanya beda, tapi sama-sama saling bahu-membahu melawan kolonialisme, penjajahan Belanda. Ya, artinya di sini perbedaan, kemudian agama itu tidak menjadi persoalan untuk sama-sama menjunjung tinggi rasa nasionalisme terhadap tanah air gitu. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang kerukunan orang-orang di Sulawesi Selatan meskipun berbeda, tapi mereka tetap bersama-sama melawan penjajah. Tanggapan video tadi yang sudah ditonton menurut kami adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghormati penganut. Tanggapan video moderasi beragama menurut kami, meskipun berbeda keyakinan, namun dalam komitmen kebangsaan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia dan menghapuskan penjajahan di bumi pertiwi. Dari materi kita semuanya ini, saya ambil literatur reviewnya dari buku Jajat Burhanuddin yang berjudul Ulama Kekuasaan. Yang kedua, bukunya Carol Kisten. Nah, di sini buku Carol Kisten ini judulnya itu Mengislamkan Indonesia, yaitu Sejarah Peradaban Islam di Nusantara. Nah, dalam buku ini menyebutkan bahwasanya Islam itu sebagai sarana dalam menghadapi penjajahan Belanda.
Baik rekan-rekan sekalian, penting bagi kita untuk mempelajari ya, mempelajari sejarah ini untuk mengetahui peristiwa-peristiwa masa lalu ya, masa lampau gitu. Nah, dengan kita belajar sejarah, kita akan mengerti apa, siapa, kapan dan apa yang terjadi gitu. Serta dampaknya apa terhadap kehidupan kita saat ini gitu. Nah, artinya sejarah itu kedudukannya penting untuk dipelajari. Oke, baik rekan-rekan, saya kira dari materi kita tadi cukup ya. Untuk pertemuan minggu depan, saya ingin memberi tugas kepada kalian membuat video ya, mungkin sejenis video dokumenter juga yang menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Nah, durasinya nggak usah banyak-banyak, cukup 3 menit saja maksimal atau 2 menit juga sudah cukup ya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatian kalian sudah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan kita pada hari ini. Saya sebagai pengampu mata kuliah, kalau ada kekurangan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah sama-sama kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.